Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat buat kami, wanfa'na bima 'allamtana. Berikan manfaat dunia akhirat kehidupan kami atas semua yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Wazidna ilman tanfa'una, tambahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kira-kira berguna untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik semuanya. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam. Tema kita adalah manusia paling beruntung di bulan suci Ramadan. Siapa manusia yang paling beruntung di bulan suci Ramadan? Jawabannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan, diampunkan semua dosa-dosanya. Itu orang yang paling beruntung. Karena kita ini adalah para pendosa. Dari mulai ujung kaki, langkah kaki, kemaluan, dosa perut, dosa leher yang mengeluarkan suara, lidah, dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa telinga, dosa kolbu, dosa pikiran. Itu semua dibersihkan kerak-keraknya itu di bulan suci Ramadan. Man shoma, siapa yang melaksanakan puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan, wa ihtisaban, ikhlas karena mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Yang kedua, malamnya, man qama, siapa yang melaksanakan qiyamul lail Ramadan. Siangnya siam, malamnya qiyam. Siam artinya menahan, qiyam artinya tegak, berdiri, tidak tidur. Tidur ada, tapi tidak sebanyak yang di luar Ramadan. Tidak tidur malam itu kenapa? Karena sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, karena baca Quran, karena berzikir, karena muhasabah, introspeksi diri. Itu disebut dengan qiyamul lail. Man qama Ramadan, siapa yang qiyamul lail Ramadan, tidak tidur, imanan karena iman kepada Allah, wahtisaban karena hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Terus setelah bersih dari dosa mau apa? Setelah bersih dari dosa, masuk ke dalam surganya Allah melalui pintu babur rayyan. Bab pintu rayyan, pintu orang yang banyak berpuasa. Puasa fardu tidak tinggal, puasa sunat rajin. Salamun qawlam min rabbir rahim. Selamat untuk kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka yang takut kepada Allah itu digiring, dibawa ke dalam surga bergerombol, berkelompok-kelompok. Lalu kemudian apa kata malaikat? Qala lahum khazanatuha. Malaikat mengatakan, mengucap kepada mereka, salamun alaikum, selamat untuk kamu, tibtum, kamu sudah berbuat baik, fadkhuluha, masuklah kamu ke dalam surga, khalidin, kekal selama-lamanya di dalam surga. Jadi siapa manusia yang paling beruntung di bulan Ramadan? Dihapuskan dosanya, masuk ke dalam surga. Inilah orang yang paling beruntung di bulan Ramadan. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan keberuntungan itu? Rumusnya ada dalam surat Al-Baqarah 183. Surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal, 4 jurus. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, puasanya tidak diterima. Syarat semua ibadah dalam Islam, baligh, berakal, muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi jaddidu imanakum, perbaiki iman kamu, refresh. Na'udzubillah. Mungkin ada kata-kata kita ini menyebabkan kita keluar dari keimanan, atau perbuatan kita.
La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina itu tidak akan berzina kalau ada imannya di badan. Wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri kalau ada imannya di badan. Wa la yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidak akan minum khamar kalau ada imannya di badan. Jadi kalau begitu orang yang minum khamar, orang yang berzina, orang yang mencuri tidak ada imannya di badan. Itulah yang ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, namanya Ikrimah, murid beliau, bertanya kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Kata Ikrimah, ayun za'ul iman, apakah iman itu bisa copot, bisa lepas, bisa tanggal dari badan? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, hakadha, begini lepasnya iman dari badan. Wa syabbaka baina asabi'i, dijalinnya jadi jari. Syabbaka, menjalin jadi jari. Summa naza'ahu, dilepasnya. Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman itu lepas dari badan. Ini badan, ini iman. Lepas dia. Saya beberapa hari ini dapat video, na'udzubillah, ada orang sakau di tempat acara pesta, overdosis. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Mati dalam keadaan iman sedang lepas. Hina taba, ketika orang itu bertobat, raja'a, ada. Kalau dia tobat, imannya masuk lagi. Nah, kita maunya masuk ke dalam Ramadan ini, iman kita lagi masuk. Masuk kita ke tempat pesta kondangan, terus ditanya, undangannya mana Pak? Wah, ini tamu gelap, ini tamu tak diundang ini. Yang diundang ini siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Itu makanya bertaubat nasuha. Taubatnya itu bukan, ini banyak juga orang menyambut bulan suci Ramadan, besok mau Ramadan, hari ini taubat. Acara taubat mau menyambut bulan suci Ramadan. Taubatnya itu dari jauh-jauh hari. Allahumma barik lana fi Rajab, berikan kami berkah di bulan Rajab. Wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Artinya ada masa tenggat waktu yang begitu panjang, dari mulai Rajab, Sya'ban, baru masuk Ramadan. Kita perbaiki diri. Bulan Sya'ban bulan haram, bulan Sya'ban bulan mulia, bulan Rajab bulan haram, bulan Rajab bulan mulia. Setelah itu masuk ke bulan Sya'ban, bulan yang bercabang-cabang keberkahan. Di dalamnya ada malam nisfu Sya'ban. Dzaka syahrun yaghfilu anhu katsirun minan nas, itulah bulan yang banyak dilalaikan, dilupakan orang. Ma baina Rajab wa Ramadan, yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kalau kita beramal di satu waktu yang dilupakan orang, contoh tahajud malam, banyak orang lupa, kita ingat, kita punya nilai plus. Bulan Rajab banyak orang ingat karena bulan haram. Ramadan banyak orang ingat karena Lailatul Qadar. Antara Ramadan dengan Rajab ini ada satu bulan Sya'ban, banyak orang lupa, kita ingat. Nah, jadi ketika orang lupa, lalai, kita ingat. Nah, ini salah satu tips untuk kita dapat kebaikan. Jadi perbaiki dulu, ya ayyuhalladzina amanu, iman kita ini perbaiki. Saya mungkin iman saya ini Pak Ustadz berkurang. Al-imanu yazidu, iman bertambah full, wa yanqus, berkurang. Kenapa dia bisa yazid? Iman bertambah karena bitta'ati, dengan ketaatan. Wa yanqus, berkurang kenapa? Bil ma'siyati, dengan banyak maksiat. Jadi kita perbaiki iman ini. Siapa yang tidak pernah berdosa? Kullu bani Adam khatta'un, semua anak cucu keturunan Adam ini pernah silap salah. Wa kharul khatta'ina tawwabun, tapi sebaik-baik orang yang silap salah adalah bertaubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak menerima taubat orang yang syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, selain syirik itu diampunkan Allah. Berzina, minum khamar, membunuh, mencuri, taubat, minta ampun pada Allah, tak tahu, tak sampai, tak tidak umur kita. Mandi taubat, ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang silap salah berdosa, summa yatatahhar, mandi dia, mandi taubat. Saya niat mandi taubat lillahi ta'ala, summa yusalli rak'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Saya salat sunat taubat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, setelah itu dia istighfar, minta ampun kepada Allah. Jadi saya ini orangnya termasuk yang
tinggal di kampung dulu ya, tinggal di asrama dulu di Air Molek, Indragiri, Hulu Riau. Itu 10 malam sebelum Ramadan itu, tiap malam kami anak asrama itu nggak pernah makan di asrama. Malam ini di rumah Pak ini, malam ini di rumah ini. Di Air Molek itu mungkin sebagian besar rumah-rumah itu kami datangi dulu. Malam ini rumah ini, malam ini rumah ini, malam ini rumah ini. Kita nggak tahu acara apa, berdoa, makan. Sekarang baru sadar, rupanya sudah menjadi tradisi mendarah daging di bumi Lancang Kuning kami di Riau. Saya yakin di daerah lain pun begitu juga, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Ambon, di Sumatera rata-rata begitu, dari mulai Aceh turun ke bawah Sumatera Utara, Jambi, Palembang, Minangkabau, Bengkulu, Lampung. Nah, itu semua Kepulauan Riau. Itu tradisinya menyambut bulan Ramadan tuh. Kenapa orang ini undang-undang? Itu sebetulnya ingin membersihkan itu, mensterilkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas mandi taubat. Tapi dengan manusia ini yang susah ini. Nah, dengan manusia ya itu diundang semua jiran, tetangga, kawan, mau berdoa, makan. Nah, itu mau tidak mau, suka tidak suka. Begitu hebatnya ulama zaman dulu itu. Bisa mereka membuat tradisi itu. Sehingga mendarah daging kalau udah bulan puasa, mau bulan puasa, undang orang makan, silaturahim. Padahal sebenarnya terkandung di dalamnya itu adalah makna kesucian. Ya ayyuhalladzina amanu, suci imannya, bersih. Jadi dia sudah menyatu menjadi agama itu, menjadi darah daging, kombinasi dengan tradisi lokal. Nah, akhirnya orang kalau udah mau bulan puasa, ya udah nabung, masak, undang orang, ramai. Nah, saya almarhumah orang tua dulu kalau udah bulan puasa balik dia ke kampung, pergi dia ke pasar, dibelinya daging, dimasaknya rendang, belinya baskom, buat kenduri. Saya pun mau bulan puasa begitu juga, melanjutkan tradisinya yang dulu. Mungkin begitu turun-temurun dan kita tidak pernah nanya dalilnya. Tapi sekarang semua perbuatan itu dipermasalahkan orang. Apa dalilnya ini? Dalilnya itu ya ayyuhalladzina amanu. Kamu masuk nggak dalam golongan beriman? Yang merusak iman kita itu kan dua. Iman kita rusak karena hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, atau dengan hablum minannas. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang putus tali silaturahim. Sambung balik, nyambung tali silaturahim. Bapak Ibu hadirin hadirat, jiran tetangga, keluarga semua, mungkin selama ini banyak hubungan kita rusak, kami mohon maaf. Alhamdulillah bisa terambung silaturahim, nyaman kita. Bahkan kalau hadis tentang malam nisfu Sya'ban itu jelas sekali. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan semua makhluknya. Fa yaghfiru li jami'i khalqihi, Allah ampunkan semua makhluknya illa, kecuali dua. Pertama li musyrik, orang yang musyrik. Yang kedua musyahin. Musyahin itu orang yang belum berdamai. Gimana kita tiap malam Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kau maha pengampun, ampunkanlah. Kata Allah, kau tak dapat ampunan karena kau belum berdamai. Nah, itu. Jadi memahami hadis-hadis itu jangan paham tekstual. Ustadz, boleh nggak kami sebelum Ramadan mengundang tetangga semua nyambut Ramadan? Nggak ada itu tradisi, nggak ada dilakukan. Iya, memahami hadis itu tidak tekstual tapi kontekstual, bahwa sebelum masuk Ramadan kita mesti bersih rumah udah, bersih masjid udah, tapi diri kita masih putus hubungan dengan saudara, kawan, putus hubungan dengan Allah. Nah, setelah bersih semua, ya ayyuhalladzina amanu, dari pembatal-pembatal iman itu, barulah masuk ke yang kedua. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan bagi kamu puasa. Jadi kalau yang pertama tadi terkait dengan akidah, keyakinan. Yang kedua ini terkait dengan ibadahnya. Shiyam, puasa itu ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya, ada yang membatalkannya. Nah, ini. Jadi kita pahamlah fikih puasa. Download aja di Google tuh sudah PDF
33 atau 30 ya, 30 tanya jawab Ramadan. 30 tanya jawab Ramadan Abdul Somad. Nah, PDF 30 tanya jawab Ramadan, 30 tanya jawab puasa, 30 fatwa Ramadan PDF. Nah, tinggal download aja. Tinggal download, kirim ke kawan-kawan. Itu saya kumpulkan dari 3 ulama. Yang pertama Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang kedua Syekh Atiyah Saqar, yang ketiga Syekh Ali Jum'ah. Tiga-tiganya ulama Al-Azhar, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, maka ini terkait dengan fikih Ramadan, sehingga jangan sampai puasa kita rusak karena tidak mengerti hukum hakam fikihnya. Tapi ada orang yang secara fikihnya betul, rukun, syarat, wajib, sunat, makruh, khatam semua secara fikih, tapi masalah akidahnya rusak. Nah, dalam Islam ini tidak bisa begitu. Akidah, ya ayyuhalladzina amanu, akidah, kutiba alaikumus shiyam, ibadah. Nah, ini kita pelajari betul, tanya sama ustadz. Nanti ada apa-apa kasih nomor, kirim ke Bang Alvin, nanti MP3 nya kami jawab. Walaupun saya di mana, saya jawab insyaallah. Nanti tim Pekanbaru ngasih pertanyaan, saya jawab pakai voicemail terkait tentang fikih-fikih puasa ini. Kutiba alaikumus shiyam. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu unsur yang ketiga. Jadi akidahnya sudah diperbaiki, ibadahnya ngerti hukum, rukun, syarat, wajib, sunat. Baru yang ketiga, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Nah, ini ada historisnya, sejarahnya. Jangan kita sangka, aduh berat kali lah beragama Islam ini. Ini bukan cuman kita aja yang puasa ini. Semua orang berpuasa. Sebelum kita, orang Yahudi berpuasa, orang Nasrani berpuasa, Nabi Isa berpuasa, Nabi Musa berpuasa. Hanya saja syariat Ramadan 30 hari itu adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita telusuri puasanya Bani Israel itu berat. Inni nadartu lirrahmani sawma walan ukallimal yawma insiyya. Saya bernazar puasa dan saya hari ini tidak akan bicara. Jadi ada puasa bicara, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan, dan tidak ngomong. Kalau kita puasa alhamdulillah ngomong. Lalu kemudian ada puasa itu yang panjang sekali, dari mulai makan sahur, habis itu siang, sore, sampai malamnya juga puasa. Sedangkan syariat Nabi Muhammad tidak begitu. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu untuk berhubungan kelamin pada malam Ramadan. Bahkan dalam Islam tidak boleh puasa wisol itu. Nyambung misalnya dari mulai sahur, maka siang, sore, itu mau tidak mau mesti minum, batalkan dulu puasanya, nggak boleh puasa nyambung. Makanya sehebat-hebatnya pondok ulama zuhud tasawuf di Jawa, tetap ada bukanya, walaupun mungkin tidak boleh buka makan nasi, tetap dibatalkan dulu puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, minum dulu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu birah. Dhahaba dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru, insyaallah. Batalkan dulu puasanya, baru lanjut, baru besok minum lagi, makan sahur, baru puasa lagi. Tidak boleh berpuasa bersambung. Jadi puasa kita ini ringan. Ringannya itu tidak boleh menyambung 24 jam. Lalu kemudian bisa berhubungan di waktu malam. Kalau umat sebelumnya berat sekali. Jadi kalau ada orang merasa agama Islam ini berat, ribet, jelimet, sulit, susah, payah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu pun juga sudah melaksanakan ibadah puasa. Jadi jangan kamu sangka beban ini hanya ke kamu saja. Saya beberapa kali ketemu orang puasa, tapi puasanya itu ya bukan karena Islam. Ada orang berpuasa karena ingin menuntut ilmu kebal.
nggak makan, nggak minum, menyendiri supaya dapat wangsit, supaya itu. Lalu kemudian ketemu saya orang di pesawat, saya makan, dia nggak makan. Mohon maaf Pak Ustadz, saya puasa. Tapi mohon maaf, saya tidak Islam katanya. Ketemu saya itu. Jadi agama Islam. Jadi jangan sangka agama Islam ini menyulit, menyusahkan, makanan nyiksa, masa makanan ada. Kita bukan dilarang makan tiap hari, hanya bulan Ramadan ini saja yang wajib, dan malam kita tetap makan. Jadi artinya memang fitrah manusia ini untuk tidak makan itu ada walaupun di luar Islam. Sempurna sekali kalau dia tidak puasa, tidak makan, tidak minum, berpuasa, dan diawali dengan nawaitu shauma dan ada ifadhu syahr Ramadan lillahi ta'ala. Lillahi ta'alanya itu pada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, fikih ngerti hukum hakamnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu pun juga berpuasa dengan melewati berbagai macam kesulitan, keribetan, kerumitannya, tapi hikmahnya di dalam luar biasa. Orang-orang yang mau operasi, yang mau medical check up, kami pergi ke rumah sakit pagi-pagi itu dikasih tahu jangan makan minum dulu, minum air putih boleh, yang berat-berat jangan dulu. Kenapa? Nanti kita ke rumah sakit, kalau dibilang rumah sakit, Bapak tadi ada makan minum gula, manis, santan, ada, besok kita cek, karena hari ini darahnya udah terkontaminasi. Daripada besok nginap lagi, nyewa hotel lagi, tambah hari, dah pagi ini nggak usah makan minum. Nanti sehingga kalau kata dokter cek, kami memang udah. Nah, jadi memang membersihkan darah bersih, ya tidak makan, tidak minum. Intinya siapapun berpuasa, ayam pun berpuasa waktu mengeram telurnya, ular pun berpuasa, buaya pun berpuasa. Nah ini jadi memang puasa ini sudah ibadah, dilakukan oleh orang beriman bernilai ibadah. Orang yang tidak beriman, kalau dia puasa ya dapat sehat dari kolesterol. Al-ma'idatu baitu kulli da', lambung ini kan obat dari segala macam penyakit. Makanya banyak sekali orang-orang puasa diet, makan sayur, nggak makan Pak, diet karbo Pak Ustadz, puasa nasi. Vegetarian puasa juga, cuman puasanya itu puasa makan daging. Puasa artinya menahan diri. Nah, tapi kalau dalam syariat Islam, puasa itu maksudnya imsakun nafsi, menahan diri anil mahzurat, dari semua yang haram, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari. Menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, dari mulai tenggelam, dari terbit fajar, azan subuh, sampai tenggelam matahari. Ini tentang puasa. Lalu kemudian poin yang keempat, la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa ini adalah supaya kamu tattaqun, supaya kamu takut. Takut di sini begini, karena ada razia, saya takut kena tilang, maka saya pakai helm, pakai sepatu, bayar pajak, STNK, BPKB, bawa SIM. Itu namanya takwa. Karena saya takut terjadi sesuatu, maka saya melakukan sesuatu, itu takwa. Karena saya takut gula darah saya tinggi, maka saya tidak minum gula banyak, saya kurangi gula, saya makan buah, saya rajin olahraga, saya berkeringat. Karena saya takut, karena saya takut makan sakit jantung, maka saya hindari untuk berpikir terlalu berat, stres. Saya tidak makan santan, saya tidak makan daging. Jadi karena takut, maka itu tak takut untuk gitu. Karena saya takut masuk neraka, maka saya melaksanakan yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah. Itu tak takut namanya. Jadi sepaket di sini, empat-empatnya dapat. Yang pertama, aman, percaya dulu. Ini orang percaya, kalau tidak percaya ya nggak bisa. Setelah percaya, baru action. Kutiba alaikumus syiyam. Muncul dalam hati rasa berat, jangan berat. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu yang tak Islam pun, yang Islam berpuasa juga. Tapi puasa kita bukan untuk kebal, bukan untuk jalan di atas air.
tujuan puasa kita la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Bertakwa, takut kepada sesuatu, melakukan sesuatu. Takut terlaknat, sambung silaturahim. Takut aniaya zalim, maka munculkan sifat amanah. Takut, bagaimana menanamkan takut kepada Allah? Ya puasa itu. Kalau udah puasa, insya Allah. Berapa banyak orang yang masuk ke toilet, kamar mandi, nyetir perjalanan jauh, mau mudik, dia tetap dengan puasanya. Kenapa? Karena memang dia selalu merasa diawasi oleh Allah SWT, dilihat, diperhatikan, muraqabah. Anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah yang melihatmu, mengawasimu, melihat tindak tandukmu. Itu semua dalam pengawasan, perhatian, tilikan, kontrol dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini terkait dengan masalah takwa. Jadi kalau kita lihat, kalau hanya sekedar terjebak pada ritual, oh banyak sekali. Banyak sekali orang yang hanya ritualnya saja. Salat, tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, salam, selesai. Padahal substansi daripada salat itu adalah tidak melakukan sesuatu yang halal. Bergerak itu kan halal, tapi tidak dilakukan ketika sholat. Kenapa? Karena ikut perintah Allah. Kamu jangan bergerak, matamu jangan jelalatan, ikut sami'na wa ata'na. Inti daripada sholat itu, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Kalau puasa ini apa tujuannya? Tujuannya ya ini, di ujung ini, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi dengan puasa itu tujuan target akhirnya adalah apa? Visi misinya takwa. Gimana orang yang udah akil balik umur 10, kalau sekarang umur 50, berarti udah 40 tahun puasa, nggak juga takwa-takwa. Ya sama macam orang ikut pelatihan. Kalau udah ikut pelatihan nggak juga lancar, itu yang salah bukan pelatihannya, karena narasumbernya kan punya banyak peserta, berhasil mereka. Berarti yang salah ini personnya. Berhasil puasa itu mendidik Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu semua kan alumni Ramadan semua itu. Itu mereka ini bukan alumni pelatihan, bukan alumni program ece-ece. Ini alumni dari madrasah bernama Ramadan. Jadi siapa yang paling beruntung? Yang paling beruntung adalah orang yang mengembalikan kembali imannya yang rusak. Ya ayyuhalladzina amanu. Lalu setelah imannya sempurna, dia tidak diam, tapi dia kutiba alaikumusiyam, dia beribadah, berpuasa. Puasa ini mewakili yang lain. Lalu kemudian kalau muncul dalam hatinya merasa ini berat, jangan. Kenapa? Karena orang sebelum kamu kutiba aladzina min qablikum. Tapi jangan berputar pada puasa. Apa target yang mau dicapai dengan puasa ini? La'allakum tattaqun. Kalau dapat kita menguasai yang 4 ini, kitalah manusia yang paling beruntung. Imannya terjaga, ibadahnya terjaga, hatinya terjaga, dan akhlaknya terjaga. Kalau sudah terjaga yang 4 ini, nah, tolong dibaca ayat ini, dan ketika imam membaca ayat ini kita paham. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman, ibadah, hati, akhlak, dapat semuanya. Doakan supaya yang ceramah juga bukan hanya sekedar menyampaikan untuk orang, tapi juga untuk ke diri sendiri, supaya iman Islamnya, untuk keluarga, untuk para santri, jamaah semua, ibadahnya istiqomah lebih baik. Kemudian tidak ada rasa hati itu menolak, toh orang-orang sebelum kita pun juga puasa. Dan puncaknya adalah betul-betul puasa ini membuat kita menjadi insan-insan yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana takutnya kita air kumur-kumur itu menetes, sebagaimana takutnya kita melihat perempuan, sebagaimana takutnya kita melihat yang tidak mahram, begitu hendaknya kita bawa spirit ini keluar Ramadan. Demikian Bang Alvin, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik semua, mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala
Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal soleh kita. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.